Setelah Nabi menjelaskan tentang siapa itu penduduk surga, Nabi lalu menanyakan kepada para sahabat. Nabi itu kalau memberikan ilmu, metode ilmu yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, yaitu adalah dengan bertanya. Karena bertanya itu merangsang orang untuk memahami apa yang menjadi jawabannya. Rasulullah lalu bertanya, ala ukhbirukum bi ahlin nari. Kalian tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Maka Rasulullah mengatakan, kullu utullin jawadim mustakbir. Nabi menyebutkan ada 3. Kullu utullin, yaitu adalah yang pertama utullin, jawadin, lalu mustakbir. Maka Rasulullah mengatakan utullin itu yang kasar. Jawad itu yang tidak pernah sabar. Mustakbir yang dia sombong. Di mana 3 perbuatan ini bisa jadi ada orang yang kasar, bisa jadi ada orang yang tidak sabaran, bisa jadi ada orang yang sombong. Mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak berjudi, mungkin dia tidak melakukan makan dari barang yang haram. Tapi ketika ada seseorang layak untuk disematkan kata utulin, kasar dia, perkataannya kasar, perbuatannya kasar, sampai dia juga menjadi orang yang tidak sabaran ketika menghadapi sesuatu, sampai dia menjadi sombong pula ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu pun salah satu identitas penduduk neraka. Dan ternyata disitulah kita faham. Selamat datang dan selamat mendengarkan kajian dari Ustadz Abu Bassam Umar Mita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada di Malaysia dan di banyak tempat-tempat yang lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tempatnya tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kasih sayang saya. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Sekali lagi orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Terutama ketika di waktu pagi ini Allah memberikan kepada kita rezeki yang terbaik. Ketika kita dikumpulkan pada salah satu taman surga, yaitu adalah majelis ilmu. Walaupun secara virtual ataupun secara online, tapi ini merupakan bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Muslim itu kalau boleh kita sederhanakan ada 2. Ada muslim yang mereka tidak pernah diberikan kenikmatan menuntut ilmu, duduk pada taman surga. Ada yang kedua, muslim-muslim yang dibimbing hatinya dan diinginkan oleh Allah kebaikan. Dan kebaikan itu ditampakkan oleh Allah kepada mereka yang Allah inginkan kebaikan dengan menjadikan dia nikmat duduk pada taman surga untuk membahas tentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita termasuk yang kedua, orang muslim yang bukan hanya diberikan sandang, papan, dan pangan, tapi seorang muslim yang selalu diberikan kenikmatan, tersambung, terkoneksi dengan majelis ilmu, supaya apa yang mati pada hati kita kembali hidup, apa yang kering pada jiwa kita kembali basah, karena fungsinya ilmu, membasahi yang kering dan menghidupkan yang mati. Dan itulah sejatinya yang membuat kita senantiasa bersyukur supaya ilmu yang kita peroleh dan ilmu yang kita dapatkan terus membuat kita tidak pernah merasa cukup. Karena sesungguhnya siapapun yang memperbaiki kualitas ilmu akhiratnya, sebenarnya dia sedang memperbaiki kualitas rumahnya nanti di surga. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa memperhatikan kualitas rumah kita di surga dengan memperhatikan kualitas ilmu akhirat yang kita pahami. Rekan-rekan di Bayyinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sebuah nasihat indah yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Tentunya kita paham betul bahwasanya manusia itu akan senantiasa berada di dalam pusaran kebaikan setiap mereka mencintai nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Karena nasihat Allah dan Rasul-Nya itu nasihat yang bersih dari tendensi dan bersih dari segala macam motif apapun, kecuali adalah kebaikan untuk hidup kita. Para ulama terdahulu berkata, an-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbuna nusha. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan ketika mereka masih mencintai setiap nasihat yang datang mengalir pada kehidupan mereka. Dan kita ingin sekali kita berada pada pusaran kebaikan. Salah satunya adalah kita berusaha menempa hati kita, jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk kita dengarkan nasihat Allah dan Rasul-Nya yang tidak ada
kebaikan, yang tidak ada motif apapun dalam nasihat itu kecuali adalah kebaikan untuk hidup kita. Dan rekan-rekan Bayyinah dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini yang akan menjadi nasihat untuk kita bersama, tak terkecuali yang bicara, yaitu tentang sebuah tema yang saya sedang didik dan saya sedang kondisikan untuk diri saya, yaitu adalah mereka yang tak tersentuh dengan api neraka. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Sekarang mari kita mulai kajian kita. Ikhwan-ikhwan dan saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati. Sering sekali banyak manusia itu kalau dihadapkan kepada hidupnya, yaitu tentang dosa-dosa besar yang bernama zina, judi, dan pembunuhan, banyak di antara kita yang bergidik, gemetar, ketakutan, dan ngeri karena membayangkan dosa yang besar yang ada pada zina, yang ada pada pembunuhan ataupun judi. Sering sekali kita takut dengan dosa zina, sering sekali kita takut dengan dosa pembunuhan dan sederet dosa-dosa yang selalu membuat kita bergidik ketika kita sudah mulai memahami keislaman dan keimanan. Dan ini sebuah tanda yang bagus. Tapi yang menjadi ironis itu adalah banyak orang yang ternyata dia takut dengan zina, takut dengan judi, takut dengan pembunuhan, dan takut dengan riba dan lain sebagainya. Tapi justru terkadang kita tanpa kita sadari, kita melakukan dosa yang sejatinya dosa itu setimpal dengan dosa-dosa yang kita khawatirkan untuk tidak kita lakukan pada kehidupan kita. Ternyata ada satu dosa tanpa kita sadari, saking lembutnya dosa itu, banyak di antara kita melakukan, banyak di antara kita tidak merasa ketakutan dengan dosa itu, sebagaimana takutnya kita kepada dosa zina, dosa membunuh, judi, dan riba, lain sebagainya. Dan dosa itu justru kita lakukan ketika kita tidak menyadari takaran dosanya sama dengan dosa-dosa yang tadi kita sebutkan ketika kita sering ketakutan. Dosa itu adalah dosa ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Karena sejatinya akhlak yang buruk itu dalam beberapa sifat, dalam beberapa sisi, maka dia bisa menyamai dosanya zina, dia bisa menyamai dosanya berjudi, dia bisa menyamai dosanya membunuh, karena pada hakikatnya akhlak yang buruk itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi dia merupakan sesuatu yang besar di hadapan Allah, karena salah satu fungsi diturunkan Rasulullah pada kehidupan ini adalah bagaimana mengkoreksi kehidupan akhlak yang rusak pada zaman ketika Rasulullah diturunkan, supaya pengkoreksian yang dilakukan Nabi terhadap akhlak bisa membentuk sebuah pusaran akhlak bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak buruk itu termasuk salah satu dosa, walaupun banyak di antara kita tidak menyadari. Banyak orang yang berzina, kadang dia menyesal ketika dia habis berzina. Banyak orang yang membunuh, maka dia langsung menyesal, dia ketakutan, lalu dia menyesal karena dia terpancing emosinya sampai membunuh. Banyak orang yang ketika makan riba bertahun-tahun, lalu kemudian dia merasa menyesal. Tapi yang ironis adalah banyak orang yang memiliki akhlak buruk, perkataannya buruk, akhlaknya buruk, perbuatannya buruk, tapi dia tidak pernah merasa menyesal karena dia tidak sadar. Itu pun termasuk dosa yang setara dengan dosa-dosa yang sebenarnya banyak manusia menyesal ketika melakukan. Sekali lagi, itu adalah akhlak yang buruk. Makanya kenyataannya akhlak yang buruk, ketika tadi saya mengatakan akhlak yang buruk itu luar biasa. Dosanya luar biasa, murkanya pada mereka yang berakhlak buruk itu luar biasa. Sejatinya akhlak yang buruk itu bukan hanya menambah kemaksiatan, bukan hanya menambah kadar kebencian Allah kepada mereka yang berakhlak buruk, tapi justru tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, akhlak yang buruk itu, bahkan dahsyatnya akhlak yang buruk itu, efek domino dari akhlak yang buruk itu bahkan bisa menghilangkan sebagian ibadah yang telah susah kita lakukan dengan susah payah. Kalau seseorang yang melakukan ibadah dengan susah payah, tetapi dia tidak memiliki komitmen akhlak yang baik, tetapi kualitas di dalam kehidupannya itu, kualitas akhlaknya itu buruk, maka sesungguhnya akhlak yang buruk itu bukan hanya memperberat mizan keburukan manusia ketika nanti di pengadilan Allah, tapi akhlak yang buruk itu impactnya, efek domino dari akhlak yang buruk bisa mengakibatkan sebagian dari ibadah yang telah kita lakukan, sebagian pahala yang kita telah peroleh itu hilang, disebabkan ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Makanya Rasulullah
sampai wanti-wanti terhadap akhlak yang buruk. Karena Rasulullah itu tugasnya bukan hanya ngajarin kita sholat, bukan hanya ngajarin kita puasa, tapi salah satu tugasnya Nabi itu bagaimana menyempurnakan kehidupan akhlak. Maka ketika Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah penegas, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, wa inna su'ul khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal sholih sebagaimana cuka merusak madu. Nah, makanya kalau dosa-dosa yang lainnya terkadang tidak berkonsekuensi untuk merusak amal ibadah. Ada orang yang berzina, mungkin itu perkara berat, tapi dia tidak merusak amal ibadah. Ada orang yang mereka berjudi, itu itu dosa yang berat, tapi tidak berkonsekuensi menghapuskan amal. Tapi ternyata akhlak yang buruk bukan hanya menjadi penyebab seseorang itu berada pada kemurkaan Allah, karena cukuplah kemurkaan Allah turun kepada mereka yang tidak memiliki kualitas akhlak di dalam kehidupannya. Bahkan orang yang tidak memiliki kualitas di dalam masalah akhlak, maka sesungguhnya sebagian dari pahala yang dia telah peroleh, sebagian dari apa yang telah dia usahakan di dalam ibadahnya bisa terhapus. Karena akhlak yang buruk itu bisa menghapuskan sebagian pahala yang telah kita dapatkan, persis sebagaimana cuka itu tidak bisa dipertemukan dengan madu. Makanya perumpamaan yang diibaratkan dan disampaikan Rasulullah itu sangatlah indah. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah, persis sebagaimana cuka itu kalau sudah disatukan dengan madu, madu menjadi rusak komponennya ketika sudah dibersamakan dengan cuka. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwasanya kita ini jangan-jangan kita ini berkomitmen untuk menjaga diri dari zina, berkomitmen untuk tidak mendekati judi, benci kepada judi online ataupun judi yang offline, tapi ternyata tanpa kita sadari, di sisi lain ketika kita membenci dosa itu, kita melakukan dosa yang kita tidak sadari. Perkataan kita buruk, perbuatan kita buruk, di mana ketika perkataan buruk dan di mana ketika perbuatan kita buruk, maka sesungguhnya amal ibadah susah payah yang telah kita lakukan bisa jadi separuhnya itu hilang. Hanya karena kita tidak memiliki komitmen akhlak ketika kita tidak menyadari. Akhlak itu pun bagian dari ajaran langit. Maka bukan hanya semata-mata itu. Maka sesungguhnya ketika akhlak yang buruk lalu disampaikan oleh Rasulullah itu mampu merusak sebagian ibadah kita, dan tentunya kita khawatir. Siapa yang tidak khawatir kalau investasi ibadah yang susah payah dia lakukan ternyata bisa rusak dengan akhlak yang buruk? Karena mendapatkan amal yang diterima itu super sulit, super susah. Karena Allah itu hanya betul-betul menerima amal yang betul-betul kualitas. Ketika kita tahu betapa susahnya, betapa beratnya menjadikan amal itu diterima, dan ketika amal itu diterima begitu gampang nanti dihilangkan dengan akhlak yang buruk, tentunya kita khawatir. Karena investasi terbaik bagi seorang muslim sebelum dia menutup mata itu adalah bagaimana amal ibadahnya terjaga di sisi Allah dan tidak rusak. Sebagaimana kalau ada orang punya kayu, dia tidak ingin kayunya dimakan rayap. Sebagaimana ketika punya investasi, dia tidak ingin investasinya rusak. Dan kita pun sama. Kalau kita adalah orang yang peduli dengan amal ibadah yang susah payah kita lakukan, maka tentunya orang yang sangat memperhatikan amal ibadah adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana amal ibadah itu tidak hilang. Bagaimana amal ibadah itu tidak menguap. Karena menguapnya amal ibadah itu terhapusnya karena akhlak yang buruk itu menjadi kerugian besar. Karena susah payah kita melakukan ibadah tetapi cepat menguap dan hilang hanya karena akhlak yang buruk. Tapi bukan hanya akhlak yang buruk itu mampu menghilangkan sebagian dari ibadah yang kita lakukan. Bahkan kalau kita perhatikan, salah satu identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang meninggalkan sholat. Salah satu identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang berzina, yang tidak bertobat sampai dia mati. Identitas penduduk neraka bukan hanya mereka yang makan barang-barang yang haram, harta yang haram. Memang betul zina itu berada pada neraka. Memang iya. Orang yang makan barang yang haram kalau tidak bertobat sampai mati, maka daging yang tumbuh pada sesuatu yang haram, neraka lebih berhak untuk mengambilnya. Tapi bukan hanya itu saja, sejatinya identitas penduduk neraka.
Maka Rasulullah SAW lalu menyampaikan salah satu identitas penduduk neraka, salah satunya berkaitan tentang akhlak, ketika attitude-nya dan akhlaknya itu akhlak yang buruk. Makanya sampai Nabi menyampaikan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kalian mau tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Ini hadisnya panjang, ini saya potongkan. Hadis yang sebelumnya adalah, kalian pengen aku kabarkan nggak siapa itu penduduk surga? Penduduk surga itu adalah penduduk yang mana ketika di dunia sering diremehkan, lalu tidak diperdulikan. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, meminta sesuatu, pasti Allah kabulkan. Jadi bisa jadi ada orang yang tampaknya itu biasa di mata kita, tidak memiliki posisi dan kedudukan, tapi bisa jadi dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Karena amal yang tidak terlihat oleh mata kita, kalau dia sudah bersumpah, maka dikabulkan oleh Allah. Itu potongan hadisnya. Setelah Nabi menjelaskan tentang siapa itu penduduk surga, Nabi lalu menanyakan kepada para sahabat. Nabi itu kalau memberikan ilmu, metode ilmu yang disampaikan Nabi kepada para sahabat, yaitu adalah dengan bertanya. Karena bertanya itu merangsang orang untuk memahami apa yang menjadi jawabannya. Rasulullah lalu bertanya, ala ukhbirukum bi ahlin nari. Kalian tahu nggak siapa itu penduduk neraka? Maka Rasulullah mengatakan, kullu utullin jawadim mustakbir. Nabi menyebutkan ada 3. Kullu utullin, yaitu adalah yang pertama, utullin, jawadin, lalu mustakbir. Maka Rasulullah mengatakan utullin itu yang kasar. Jawad itu yang tidak pernah sabar. Mustakbir yang dia sombong. Di mana 3 perbuatan ini bisa jadi ada orang yang kasar, bisa jadi ada orang yang tidak sabaran, bisa jadi ada orang yang sombong. Mungkin dia tidak berzina, mungkin dia tidak berjudi, mungkin dia tidak melakukan makan dari barang yang haram. Tapi ketika ada seseorang layak untuk disematkan kata utulin, kasar dia, perkataannya kasar, perbuatannya kasar, sampai dia juga menjadi orang yang tidak sabaran ketika menghadapi sesuatu, sampai dia menjadi sombong pula ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu pun salah satu identitas penduduk neraka. Dan ternyata disitulah kita paham, penduduk neraka itu tidak hanya identik mereka yang syirik. Penduduk neraka itu tidak hanya identik mereka yang munafik, tapi ternyata salah satu di antara identitas penduduk neraka adalah mereka yang akhlaknya buruk. Dan salah satu hadis ini menyampaikan untuk memberikan kabar kepada kita, siapapun yang kasar, tidak sabaran, sampai dia sombong ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia, bisa jadi jilatan api neraka tidak akan selamat kepada orang yang semacam itu. Karena sesungguhnya bagi orang yang memiliki 3 sifat itu tidak ada tempatnya kecuali adalah neraka. Waliyadzubillah. Maka disitulah akhirnya kita memahami, berarti betul-betul luar biasa. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, berarti akhlak yang buruk itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang sifatnya nanti bisa digampangkan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi akhlak yang buruk itu harusnya kita memandangnya sama dengan kita memandang buruk perzinahan. Sama dengan kita memandang buruk yaitu perkara-perkara judi dan perkara-perkara yang lainnya. Karena apa? Karena akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya akhlak yang buruk ini berpotensi untuk merusak dalam kehidupan kita dengan berbagai macam hal. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sesungguhnya komitmen seorang mukmin ketika dia menghindari dosa, dosa itu bukan hanya zina, dosa itu bukan hanya membunuh, tapi termasuk pada kategori dosa adalah ketika kita tidak berkomitmen untuk memiliki akhlak setelah kita mendapatkan ilmu dan kebenaran dalam perjalanan keislaman kita. Makanya kemudian akhirnya disinilah kita akhirnya mengerti penuntut ilmu sejatinya terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi kalau kita perhatikan penjelasan para ulama menyampaikan, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya efek langsung ataupun efek domino dari akhlak yang buruk, bukan hanya menghempaskan ibadah, tapi merupakan identitas penduduk neraka, itu indikatornya terletak kepada tercelanya akhlak manusia. Walaupun berilmu sekalipun, walaupun dia adalah orang yang alim sekalipun, berpotensi ibadah yang dia lakukan, ilmu yang dia dapatkan berpotensi rusak dengan akhlak yang buruk. Nah, disinilah kita akhirnya mulai mengerti. Berarti kita tidak bisa meremehkan akhlak. Bagi siapapun yang ingin selamat dari api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi.
Maka para penuntut ilmu sejatinya lalu terbagi menjadi 3 kelompok dalam masalah akhlak. Ada yang pertama fokus kepada ilmu tetapi disertai dengan kualitas akhlak yang buruk. Ya, maka fokus kepada ilmu tetapi tanpa disertai dengan akhlak yang buruk. Mungkin dia adalah orang yang mampu menyebutkan dalil. Mungkin dia adalah orang yang sering datang ke kajian, duduk pada majelis ilmu. Mungkin buku yang dia baca bukan hanya 1 dan 2 buku, tapi ratusan buku dia baca. Bahkan mungkin sebagian hadis dia hafalkan, lalu dia mampu menyebutkan hadis-hadis tersebut. Tapi ketika dia fokus kepada ilmu, dan itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang mulia, tapi ternyata syaitan berhasil menjebaknya, supaya dia tidak peduli tentang akhlak. Akhirnya ilmunya ibarat banjir bandang yang luar biasa, tapi ternyata bagaimana kehidupan akhlaknya itu porak-poranda. Mungkin dia berilmu, mungkin dia bertemankan dengan kitab, mungkin yang keluar adalah qala Allah wa qala Rasul, tapi ternyata tetangganya terlukai dengan sikapnya, mungkin saudaranya tersakiti dengan perkataannya, dan mungkin banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi impact dari akhlak buruk yang dia miliki. Maka semacam ini adalah kelompok yang pertama, peduli dengan ilmu tapi tidak peduli dengan akhlak. Bahkan ketika akhlak yang dia miliki menyakiti banyak orang, dia tidak merasa bersalah. Dan dia merasa benar, walaupun dia tidak memiliki akhlak ketika banyak menyakiti manusia. Banyak orang yang menyakiti manusia dengan ilmu dan menjadikan ilmu kambing hitam untuk menyakiti banyak orang. Tapi dia tidak merasa atas apa yang dia lakukan, disebabkan karena syaitan berhasil membuat dia terperangkap dengan akhlak yang buruk. Dan dia tidak merasa bahwasanya akhlaknya yang buruk itu merusak banyak amal yang telah dia lakukan susah payah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang ada orang yang ngaji tapi akhlaknya buruk? Ada. Bukan hanya orang yang ngaji, orang yang alim sekalipun, orang yang faham ilmu sekalipun, ahlul ilmi sekalipun, ada di antara mereka yang tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Bencilah orang yang berilmu sekalipun, walaupun perkataannya tidak pernah keluar dari Quran dan hadis, tapi kalau dia tidak punya adab dan tidak punya sifat bijaksana dalam apa yang ada dan dalam apa yang menjadi kehidupannya, bencilah dia. Karena orang semacam itu tidak layak untuk kita ambil referensinya dan tidak layak untuk menjadi contoh dalam kehidupan belajarnya kita. Dan fokus kelompok yang pertama ini banyak. Ada yang kedua, fokus kepada akhlak, tetapi tanpa disertai ilmu, tanpa disertai kualitas ilmu. Artinya ilmunya minim. Artinya dia selalu memperlihatkan akhlak saja, tapi tidak pernah mau datang ke kajian. Tapi tidak pernah tergerak untuk membuka tafsir, tapi tidak pernah mau untuk membaca hadis. Selalu bicara tentang akhlak gitu. Lalu kemudian sering berkata yang penting jadi muslim itu tidak nyakitin orang. Tetapi ketika dia mengatakan jargon yang penting tidak menyakiti orang, ini sebenarnya sudah luar biasa bagus, karena salah satu di antara makna akhlak itu tidak menyakitin orang. Tapi ketika dia mengatakan yang penting tidak menyakitin orang, dia tidak pernah berkomitmen untuk fokus kepada ilmu. Dia tidak peduli tentang hadis, dia tidak peduli tentang sunnah yang disampaikan Nabi, dia tidak peduli tentang segala macam rumpun-rumpun ilmu yang disampaikan para ulama-ulama terdahulu. Dia cuek, dia dingin dalam masalah itu. Tapi kalau sudah bicara akhlak, maka dia adalah orang yang terdepan. Gampang membantu, gampang nolong. Kalau berkata sedikit langsung minta maaf, maka itu yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan ternyata ketika dia melakukan itu, maka sesungguhnya dia fokus kepada akhlak walaupun ilmunya kualitasnya minim. Dan ini juga salah. Kenapa? Tidak ada orang yang ingin mendapatkan surga ketika dia tidak tergerak untuk mendapatkan dan bergegas untuk mempelajari ilmu. Surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Itu hal yang penting. Dua ini, nomor 1 dan nomor 2, ini kubu ekstrim. Bukan pilihan kita. Siapapun yang ingin hanya belajar ilmu, lalu dia tidak peduli akhlaknya, komentar di mana-mana, membuat apapun tanpa peduli apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Dia senang menikmati bagaimana
pertengkaran dan konflik yang terbangun di antara orang yang sesama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dia menikmati itu. Dia begitu gampang merendahkan dan menodai kehormatan orang. Maka sesungguhnya ini ekstrim yang pertama, ini ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri ketika hanya peduli tentang akhlak tapi tidak peduli dengan ilmu. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, maka sejatinya bukan pilihan kita. Karena sesungguhnya pilihan yang ada dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui adalah pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah bagaimana orang itu konsentrasi kepada ilmu sebagaimana dia berkonsentrasi kepada akhlak. Nah, itu yang menjadi penting. Karena apa? Konsentrasi kepada ilmu dan akhlak itu merupakan salah satu kriteria orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Mereka memperhatikan bagaimana ilmunya. Ketika artinya Shiratal Mustaqim adalah contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah. Karena arti Shiratal Mustaqim itu jalan yang ditinggalkan Nabi itu namanya Shiratal Mustaqim. Lalu kemudian dia bukan hanya memperhatikan Shiratal Mustaqim, dan dia juga memperhatikan bagaimana kehidupan akhlak dan dia memadu padankan antara itu. Makanya sunnah itu komitmen mengikuti Rasulullah dengan memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Nah, ini penting. Saya sampaikan ini supaya tidak terjadi pemahaman yang sepotong. Jadi sunnah itu komitmen ketika kita mengikuti Rasulullah dengan mempadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Jadi ilmu dan akhlak itu tidak ada perbedaannya. Jadi manhaj sunnah, ketika kita bermanhaj dengan sunnah Rasulullah SAW, manhaj itu tata cara kita beragama, maka sesungguhnya sunnah itu komitmen manusia untuk mengikuti Rasulullah dengan mempadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya ibarat burung dengan kedua sayapnya. Ilmu dengan akhlak itu ibarat burung dengan kedua sayapnya. Salah satu sayap rusak, maka tak akan sempurna sunnah dalam diri seseorang. Orang yang mereka itu memiliki ilmu yang bagus, tapi akhlaknya yang buruk, dia sejatinya tidak mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu salah satu pujian yang Allah sematkan kepada Rasulullah itu akhlaknya yang baik. Ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak mengerti tentang wahyu dan kabar yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, itu juga tidak benar. Karena apa? Siapapun hari ini yang ingin sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW, pastikan di dalam alam berpikir kita, sadar atau di bawah alam sadar, pastikan bahwasanya orang itu mengerti. Sunnah itu tidak akan sempurna sampai kita memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya sering saya berkata di banyak kesempatan, ilmu tanpa akhlak rusak. Karena akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Tapi akhlak yang buruk, tapi kemudian akhlak yang baik, tapi akhlak tanpa ilmu batil. Karena bermodal akhlak saja itu tidak akan bisa masuk surga. Saya ulang kembali. Ketika sunnah itu memadu padankan antara ilmu dengan akhlak, berarti persis sebagaimana burung dengan kedua sayapnya yang tidak bisa terpisahkan. Kalau sunnah ini pengen terbang menuju kepada sisinya Allah, diterima oleh Allah, berarti seseorang itu berkomitmen bagaimana dia memadukan antara ilmu dengan akhlaknya. Makanya kalau ada orang, kalau dia punya ilmu tetapi tak mempunyai akhlak, akhlaknya buruk, rusak. Karena akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Tapi kalau ada orang yang hanya punya akhlak tetapi dia tidak punya ilmu, batil. Karena sejatinya tidak akan ada yang bisa masuk surga hanya bermodal dengan akhlak tetapi tanpa memiliki ilmu. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana air identik dengan, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, kita mengerti betapa besarnya kedudukan akhlak di dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah SAW. Dosa itu bukan hanya zina. Dosa itu bukan hanya ketika engkau meninggalkan sholat. Dosa itu bukan ketika kamu makan riba. Dosa itu ketika bukan hanya kamu meninggalkan sunnah. Tapi termasuk dosa kalau diri kita sampai tidak memiliki komitmen akhlak dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun dosa dan maksiat besar di sisi Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita sering berkata, kalau ada manusia dibenci karena akhlak, itu musibah. Kalau ada manusia dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Yang parah itu kalau ada manusia dibenci karena akhlak, tapi dia merasa dibenci karena kebenaran. Ini double musibahnya ini. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham
betapa mulianya kehidupan akhlak dan kenapa dulu para generasi pertama selalu memperhatikan akhlak-akhlak di dalam kehidupan mereka menyelami ilmu, karena mereka tahu di balik kitab-kitab yang mereka baca itu tidak akan ada faedahnya tanpa disertai dengan komitmen berakhlak di luar kehidupan kitab yang mereka gali ilmunya dan faedah-faedahnya. Makanya sampai para ulama mengatakan, saya belajar ilmu 20 tahun, saya belajar akhlak 30 tahun. Belajar adab itu lebih baik, belajar fikih satu bab. Belajar adab itu lebih baik daripada belajar fikih banyak tapi tanpa disertai dengan adab. Semua itu menunjukkan kepada kita kenapa generasi pertama dalam Islam dan generasi-generasi sholih setelahnya sangat detail memperhatikan kehidupan akhlak. Karena mereka tahu akhlak itu berkaitan tentang selamat dan celakanya manusia dalam kehidupan di akhirat. Setelah kita mengetahui itu, barulah kemudian kita akhirnya memahami. Di antara perhatian sunnah ketika mengatur akhlak adalah bagaimana hubungan interaksi manusia kepada sesama manusia. Nah, ini kehidupan akhlak. Jadi kehidupan akhlak itu adalah muamalah bainan nas. Kehidupan akhlak itu ketika sunnah akhirnya menempatkan akhlak itu merupakan porsi penting selayaknya satu sayap bagi satu burung. Maka sesungguhnya di antara perhatian sunnah di dalam akhlak itu adalah fokus dia, spotlightnya sunnah itu adalah bagaimana mengatur hubungan interaksi manusia kepada manusia. Disitulah kita akhirnya paham kehidupan akhlak itu ketika dibahas detail dalam Islam, di dalam sunnah, bagaimana cara kita berkata, bagaimana cara kita ziarah kepada teman kita, bagaimana cara kita ngobrol kepada teman kita, semuanya diatur itu. Kenapa? Untuk mengatur bagaimana interaksi manusia kepada manusia. Karena sejatinya ketika sunnah itu men-center dan memfokuskan perhatian bagaimana mengatur interaksi manusia beriman supaya dia bisa memberikan yang terbaik. Karena sejatinya ketika kita sudah memiliki akhlak di mana kita memperhatikan interaksi manusia kepada sesama manusia, disitulah kita akan meninggalkan jejak kebaikan kepada manusia yang berinteraksi dengan kita. Ya, karena fungsi di antara akhlak itu adalah bagaimana kita meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia-manusia yang ada di hadapan kita, yang pernah kita temui dan pernah hadir dalam teras kehidupan kita. Ya, meninggalkan jejak kebaikan itu besar keutamaannya. Karena orang itu tidak ada yang diingat setelah dia menutup mata kecuali kebaikan akhlaknya. Bagaimana interaksinya dia kepada orang yang masih mengingat jejak kebaikan yang dulu pernah dilakukan orang itu setelah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Makanya sampai kita dapati Rasulullah pun diberkahi dakwahnya itu karena Rasulullah itu memperlihatkan akhlak dan Rasulullah itu sukses meninggalkan jejak kebaikan di hati para sahabat. Makanya Islam itu ketika kita menjumpai Islam pertama kali ketika diterima oleh sebagian para sahabat di kota Madinah, yang menjadikan Nabi sukses dakwah di kota Madinah itu adalah Rasulullah berhasil menggores jejak kebaikan di hati para sahabat. Sehingga para sahabat ketika mereka sudah jatuh cinta kepada Rasulullah dengan kebaikan akhlaknya, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah diterima. Apapun konsekuensinya mereka hadapi. Karena mereka tahu betul Rasulullah itu meninggalkan jejak kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Makanya Masya Allah ya, yang kita khawatirkan itu kalau selama ini kita belajar, ikut taklim, mengaku dekat dengan Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan, lalu mengaku bahwasanya kelompoknya paling benar gitu. Tanpa kita sadari terkadang kita meninggalkan jejak kebaikan yang meninggalkan jejak keburukan bagi orang lain. Kadang-kadang orang itu lari dari kebenaran bukan karena sejatinya dia benci kepada kebenaran yang disampaikan kepadanya. Tapi bisa jadi banyak orang itu akhirnya lari dari kebenaran 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi salah satu di antara alasan ramainya orang meninggalkan kebenaran karena mereka kecewa kepada orang yang mengklaim dirinya
berada di atas kebenaran, tapi justru tidak memiliki akhlak yang baik. Pernah mendengar sebuah kisah nyata, ada seorang wanita, ya tentunya dia menuliskan ini dalam sebuah tulisan yang cukup kontroversial, tapi patutlah kita merenungkan. Yaitu adalah ada seorang wanita ketika dia dalam kondisi drop, jatuh pada titik paling rendah, nadir dalam hidupnya, maka tidak ada yang dia inginkan kecuali ingin ke masjid. Memang dia bukan dari keluarga yang paham tentang agama, dan selama ini memang tidak pernah datang ke masjid. Tapi memang ketika banyak masalah yang dihadapi, ketika dia selalu ke diskotik, pub setiap malamnya, ketika lagi dalam kondisi jatuh pada titik nadir, yang dilakukan olehnya adalah dia mencoba untuk mengganti suasana. Saya pengen ke masjid deh, daripada saya terus kalau ada masalah ke diskotik. Ketika datang ke masjid, lalu dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Seorang wanita ketika datang ke masjid, dia tidak pakai jilbab karena tidak paham. Lalu betapa kagetnya dia ketika dia diperlakukan kasar oleh orang-orang yang di masjid, ketika orang yang di masjid kaget mendapati ada wanita datang ke masjid dalam kondisi pakaian yang tidak sopan. Padahal sejatinya dia tidak bermaksud sengaja untuk tidak sopan, tapi memang dia tidak tahu. Kata-kata kasar keluar dari orang-orang yang ada di sekitar masjid saat itu untuk mengusirnya, supaya dia memakai jilbab, yang mana di antara ratusan pakaian yang dia miliki tidak ada satupun yang memiliki jilbab. Dia kecewa, dia dalam kondisi patah hatinya, ketika dia justru tidak pernah membayangkan di masjid mendapatkan kata-kata kasar dan perlakuan kasar. Datanglah dia ke diskotik kembali sebagaimana biasanya, ketika dia sedang duduk, lalu merasakan kesedihan ketika datang ke masjid, padahal niatnya dia pengen tenang gitu. Lalu mendapatkan perlakuan yang kasar, justru ketika di diskotik, bartendernya senyum kepada dia, menanyakan kabarnya dia, lalu memberikan minuman gratis yang diberikan kepadanya ketika bartender itu melihat gadis pelanggan ini kelihatannya lagi banyak masalah. Sampai akhirnya dia merasa nyaman ketika diperlakukan yang semacam itu. Sampai dia tulis, apa yang salah? Saya datang ke masjid tapi justru mendapatkan perlakuan kasar. Tapi ketika saya datang ke diskotik, justru bartendernya menyambut saya dengan senyuman. Tentunya yang salah bukan masjidnya, yang salah bukan tempat sholatnya. Tapi disitulah kita akhirnya belajar tentang satu hal yang penting. Kadang-kadang ada orang lari dari kebenaran bukan karena sejatinya mereka itu pingin jauh dari kebenaran. Tapi bisa jadi ada orang yang lari dari kebenaran itu bisa jadi karena kita tidak memperlihatkan komitmen akhlak yang baik. Sampai akhirnya orang itu meninggalkan dakwah, meninggalkan kebenaran, meninggalkan cahaya agama Allah, disebabkan kecewa kepada orang yang mengusung semua itu ketika tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Makanya ada kejadian di satu negara, orang yang baru masuk Islam, lalu ketika baru masuk Islam, lalu dia didatangi dan didekati beberapa orang, lalu dikatakan jangan belajar begini, jangan belajar ini, jangan belajar ini, jangan belajar sama fulan, jangan belajar sama fulan. Padahal dia baru saja masuk Islam. Mu'alaf ini menjadi kaget ketika dia mendapati ternyata banyak friksi di dalam Islam yang tidak pernah dia duga sebelumnya sebelum masuk Islam. Beberapa waktu kemudian akhirnya dia murtad kembali karena merasa kecewa dengan agama yang sebenarnya agama yang dia anggap itu membawa kebenaran, tapi dia kecewa kepada orang yang mendekatinya ketika orang yang mendekati itu tidak memperlihatkan akhlak yang baik kepada orang yang baru saja masuk Islam. Nah, disitulah kita akhirnya paham kenapa Islam itu ngatur detail akhlak yang mengatur hubungan interaksi manusia kepada manusia. Karena Islam pingin setiap para pemeluknya itu mampu meninggalkan jejak kebaikan di hati orang yang pernah hadir dalam hidupnya, orang yang pernah dia jumpai. Karena akhlak terkadang lebih mahal harganya daripada jutaan hadiah yang kita berikan kepada seseorang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hari ini tuh yang sulit bukan hanya ilmu, tapi terkadang akhlak jauh lebih sulit aplikasinya daripada masalah ilmu.
Mari kita membaca sebuah hadis Rasulullah bagaimana Nabi itu memperlihatkan akhlak yang baik. Sampai akhirnya menjadi sebab Rasulullah SAW itu meninggalkan jejak kebaikan di hati para sahabat. Sampai para sahabat itu terikat kuat dengan Nabi. Dan modal terbesarnya Nabi setelah ikhlas beliau kepada Allah, ternyata terpancar dari kehidupan akhlaknya. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dalam satu riwayat ada seorang Arab Badui yang berkata, "Bainama ana usalli ma'a Rasulillah, idza atisa rajulun minal qaumi faqult, yarhamukallah." Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar. Ada seorang laki-laki ketika Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah sholat bersama Rasulullah SAW, ya, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bersin. Maka Arab Badui itu kemudian berkata kepada yang bersin, yarhamukallah. Maka ketika itu dalam kondisi sholat. Jadi sholat, Rasulullah menjadi imam, ada orang yang bersin, maka dia mengucapkan, yarhamukallah. Nah, mungkin dia semangat. Baru mendapatkan sunnah kalau ada orang yang bersin membaca yarhamukallah. Tapi kan harusnya tidak diucapkan ketika sholat. Ketika sholat tentunya cukup diam saja. Nah, dia mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang yang sholat itu melihatiku. Mereka memandangiku dengan pandangan tajam. Ya. Faromanil qaum bi absarihim. Fakultu waslak umayyah. Artinya celaka sekali ibu kalian. Masya'nukum tangduruna ilayya. Ngapain kalian tuh ngeliatin saya? Malah tambah ngomong. Masya'nukum tangduruna ilayya. Kalian tuh ngapain ngeliatin saya? Ya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka ketika orang itu bukan hanya mengucapkan yarhamukallah, tapi mengucapkan masya'nukum tangduruna ilayya. Masya'nukum tangduruna ilayya itu, kalian tuh urusannya ngapain sih nyampurin saya, ngeliatin saya kayak gitu? Maka orang itu yang tadi melihatnya dengan tajam itu memukulkan ke paha mereka, supaya memberikan isyarat supaya dia diam di dalam sholat. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi wa huma wa ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Dan orang-orang itu menyuruhku untuk diam. Maka kemudian ketika sudah selesai sholatnya, maka kemudian aku melihat tidak ada guru yang paling baik yang pernah aku jumpai sebelumnya dan sesudahnya, kecuali guru yang paling terbaik yang mengajari ilmu kepada kami, kepada saya khususnya, tidak ada yang paling baik kecuali adalah Rasulullah. Tonton video lengkapnya hanya di channel Ustadz Abu Bassam Umar Mitah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.